Pak Agus, saya sudah melakukan beberapa pemeriksaan, tapi ada beberapa hal yang saya mau tanyakan pada Pak Agus. Dan itu, Pak Agus sendiri ini ada riwayat hipertensi, darah tinggi, penyakit jantung atau penyakit gula, atau di keluarga ada yang penyakit seperti itu? Kalau saya nggak ada, dok. Oh, tapi mungkin keluarga ya. Saya nggak tahu juga. Tapi ya itu, saya emang nggak pernah cek dokter saya. Iya dokter, memang suami saya tidak pernah periksa sebelumnya. Terus kondisi sebelum terkena penyakit ini, kondisi secara umumnya bagaimana? Sebetulnya baik-baik saja, cuma mungkin setengah tahun yang lalu kira-kira saya mulai ada radang pernafasan sama mas saya, dok. Oh, gangguan pernafasan ya, Pak? Iya, dok. Bapak ngerokok? Iya, saya ngerokok. Oh, sejak kapan ya? Saya ngerokok mulai saya masuk kuliah mungkin ya, sekitar 20 tahun yang lalu. Itu mulai saya ngerokok, tapi semenjak saya kerja ya tambah banyak ngerokoknya. Sehari bisa berapa batang, Pak Agus? Apa ya? 2 mungkin 3 bungkus, dok. Oh, Iya, tapi memang seringnya 2 bungkus sehari dokter. memangnya Pak Agus kerjanya apa, Pak Agus? Saya wartawan, dok. Ya, wartawan dokter tahu sendiri kan. Kalau sedang nunggu berita atau ya malam-malam kita dikejar deadline gitu kan, nggak bisa lepas dari rokok. Iya, dan kadang suami saya juga seringnya ngerokok nggak hanya di kantor aja dokter, tetapi di rumah juga iya gitu. Dan saya sama anak saya pun juga sebenarnya terganggu dengan asap rokok itu tadi. Wah, Pak Agus beruntung sekali, Pak Agus. Ini namanya penyakit transient ischemic attack atau TIA. Ini sebenarnya penyakit stroke tapi sepintas. Tetapi apabila berlanjut, ini akan menyebabkan kelumpuhan atau gangguan yang permanen. Misalnya lumpuh. Dan ini sebenarnya gangguan terjadi karena adanya gangguan di pembuluh darah otak. Seperti ini pembuluh darah otak kita. Apabila ada gangguan baik itu penyempitan ataupun itu akan menyebabkan yang permanen. Dan faktor resiko apa yang menyebabkan ini? Salah satunya adalah merokok. Nah, nanti saya akan berikan resep, tetapi obat ini tidak akan maksimal, tidak optimal apabila perokoknya tidak berhenti. Jadi intinya Pak Agus harus berhenti merokok. Pak Agus, kalau sudah begini, apa tindakan Bapak terkait dengan kebiasaan merokok ini? Stroke. Wah, ngeri juga ya, dok ya. Masa sih saya stroke, dok? Saya itu masih muda, dok. Saya tuh 38 tahun. Dan merokok itu sebenarnya membantu saya untuk ya mencari berita kalau dikejar deadline gitu. Kalau misalnya 2-3 batang sehari itu gimana, dok? 1 atau 2 batang itu tetap berbahaya, Pak Agus. Jadi itu akan menghambat efektivitas daripada obat itu sendiri. Bahkan ini akan membuat kesehatannya terganggu seperti itu. Ini. Wah, susah itu, dok. Kalau ditawari sama teman-teman kerja gimana, dok? Itu kan teman-teman wartawan semuanya merokok semua, dok. Nah, justru itu dengan kejadian ini Bapak bisa memberi contoh pada mereka, menceritakan tentang bahaya merokok. Di antaranya ada penyakit kanker, serangan jantung, hipertensi. Nanti bisa dibaca. Bahkan stroke yang barusan sepintas yang Bapak rasakan akan menjadi permanen apabila terjadi serangan berulang. Seperti itu. Iya mas, mungkin Mas Agus juga harus berusaha bilang sama teman-temannya kalau sudah tidak merokok lagi, karena dokter menyarankan untuk berhenti merokok karena sedang minum obat. Seperti itu mungkin. Iya ya. Saya nggak yakin bisa berhenti ngerokok, dok.
Ya, saya pernah nyoba sih dulu sekali. Waktu itu ayah saya sakit keras dan saya harus bantu ibu untuk merawat ayah di rumah. Jadi saya harus berhenti ngerokok karena ibu saya nggak suka saya ngerokok. Ya, sekitar 1 minggu lah saya bisa berhenti ngerokok. Kalau ingat itu, wah, susah sekali dok. Badan saya rasanya sakit semua. Apalagi saya nggak bisa konsentrasi. Saya ini sudah kecanduan rokok dok. Normal kok Pak apabila merasa tidak enak pada saat pertama sekali berhenti merokok. Dan itu tidak berbahaya. Itu merupakan proses adaptasi aja. Nanti lama-lama gejala itu akan berkurang, bahkan hilang. Oh, jadi gejala stres karena tidak merokok itu hanya beberapa hari saja ya dok ya? Berarti keinginan untuk merokok itu nanti akan hilang ya dok? Karena Bapak sudah merokok lama, sehingga keinginan itu tetap ada. Tapi jangan khawatir Pak, keinginan merokok ini lama-lama akan hilang. Bapak bisa menggantikannya dengan minum air putih, atau makan permen, atau menyibukkan diri. Saya ada beberapa tips untuk menghentikan atau tips untuk menghentikan kebiasaan merokok Pak. Nih nanti dibaca, dipelajari ya Pak ya. Iya. Mohon dipikirkan ya Pak Agus. Mari kita cegah kondisi ini berulang lagi. Tidak usah menunggu sampai terjadi stroke yang permanen dengan kecatatan yang permanen. Coba Pak Agus bayangkan apabila tidak bisa bekerja karena tangannya tidak bisa digerakkan. Saya bisa kehilangan pekerjaan dok. Makanya mari kita lakukan perubahan. Pak Agus minum obat-obatan secara teratur, kemudian harus kontrol rutin. Nanti saya akan berikan pengantar untuk pemeriksaan laboratorium. Nanti 2 minggu lagi Bapak kesini untuk berdiskusi tentang hasil tes yang tadi saya sarankan. Kemudian kita akan melihat progres perkembangan berhentinya merokok Pak Agus. Bagaimana Pak? Iya dok. Ya. Dan untuk Ibu, Iya. kalau bisa Bu, jangan biarkan ada orang yang merokok di dalam rumah. Karena asap rokok juga berbahaya untuk kesehatan. Bahkan menjadi perokok pasif juga tidak baik untuk kesehatan. Oh iya. Iya, terima kasih dokter. Terima kasih dokter.